Shalom, selamat pagi, semangat hari Minggu semuanya. Hari ini kita akan masuk di dalam ibadah Minggu kita. Dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Kebaktian ini berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam kekuatan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema ibadah kita di hari ini adalah makanan dan minuman sejati. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya tentang tema ini, apakah maksudnya, dan apa yang harus kita maknai, apa yang harus kita hidupi dari tema yang seperti ini. Tema kita pagi ini mengarah kepada Yesus Kristus yang adalah roti dan air kehidupan. Ketika kita ada di dalamnya, kita makan dan minum roti kehidupan, maka kita akan menemukan makna kehidupan sejati dan kita akan senantiasa mengalami keselamatan yang dari Allah. Bicara tentang makanan, bicara tentang minuman, semua orang saya rasa mengalami begitu banyak pergumulan di musim pandemi ini. Ada begitu banyak orang yang bertanya-tanya, besok makan apa? Apakah kita akan cukup menghidupi kehidupan kita di masa sulit ini? Mari saat ini kita masuk di dalam ibadah ini untuk kita memaknai apa maksud Tuhan dengan firman-Nya ketika Ia mengatakan, "Akulah roti kehidupan." Selamat beribadah, Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 minggu sudah lewat. Kita ada di dalam perjumpaan dengan sesama dan semesta, dan kita pun berada di dalam perjumpaan dengan Allah. Ada begitu banyak hal yang kita lakukan, yang kita pikirkan, dan yang kita katakan, yang itu bisa sangat berarti. Kita menyakiti sesama kita menyakiti hati Tuhan. Saat ini marilah kita sama-sama membawa diri kita, penyesalan kita dan dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Yesus Kristus, Engkau bersabda maka semuanya jadi. Engkau melakukan karya penyelamatan di atas kayu salib dan menyelamatkan kami, sehingga kami mendapatkan keselamatan yang cuma-cuma yang berasal dari Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Engkau saat ini menilik setiap hati kami, melihat apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kami, sehingga kami tidak masuk ke dalam pencobaan, kami tidak masuk di dalam lubang yang sama setiap saat. Kami menyesali setiap dosa dan pelanggaran kami.
Kami membawa segala apa yang ada pada diri kami untuk Engkau baharui, Engkau sucikan, dan Engkau jadikan kami sebagai murid-Mu yang selalu bergantung kepada Engkau, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih pengampunan-Mu membebaskan kami dari setiap beban kami, sehingga ringanlah langkah kami untuk kami menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu Bapa. Ini kami yang bermohon dengan segala keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita kepada Allah, kepada kita diperdengarkan berita anugerah seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan besertamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari kita sama-sama masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, Tuhan Yesus yang adalah roti yang hidup, Tuhan Yesus yang adalah air kehidupan. Sungguh setiap saat kami selalu lapar dan haus akan firman-Mu. Kami selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Engkau memuaskan kami.
Apapun yang menjadi pergumulan kami rindu kami hidup di dalam Engkau. Kami melakukan firman-Mu, dan kami betul-betul memiliki hati yang taat dan setia. Kami mohon saat ini, Engkau bersabda, Engkau berfirman, jiwa kami lapar, haus, dan rindu akan Engkau. Roh Kudus-Mu kiranya akan menuntun kami untuk masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Bersabda, berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap, bahkan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 6. Kita akan baca ayat 51 sampai ayatnya yang ke-58. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 51, pasal 6 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-58. Bagian ini dibawa judul Roti Hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sampai demikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang mengatakan tidak terasa kita sudah hampir 2 tahun ada di musim pandemi. Atau paling tidak, supaya tidak terlalu kedengaran agak-agak menakutkan dan mengerikan, ya 1,5 tahun punjul ya, naik sedikit gitu. Kita hidup di zaman pandemi. Zaman yang bagi
Kebanyakan orang, ini adalah zaman susah, tetapi bagi segelintir orang, ini bisa dikatakan sebagai zaman yang penuh dengan keberkahan. Kenapa keberkahan? Karena ada orang yang bisa mengeksplor apa yang menjadi skillnya, apa yang menjadi keterampilannya, dan kemudian dengan online, kemudian dengan apapun bisa dijual dengan online. Tidak perlu modal yang banyak. Dan tidak jarang banyak orang yang mendapatkan berkat yang berlimpah justru di masa itu. Tetapi mari kita masuk di dalam situasi orang-orang, mungkin itu adalah saudara, termasuk saya begitu, yang mengalami kecemasan terhadap situasi yang terlalu sulit sekali untuk bisa diprediksi. Kita nggak bisa prediksi lagi. Dulu waktu awal-awal pandemi orang mengatakan oh Juli sudah selesai begitu. Kita masuk musim pandemi itu bulan Maret awal-awal orang mengatakan ya Juli sudah selesai. Kemudian meleset, kemudian ada yang mengatakan oh paling nggak ini November sudah selesai. Padahal apa yang terjadi? Kita masih bernatal dengan banyak gereja yang masih natalan dengan online dan seterusnya dan sampai saat ini. Sehingga begitu banyak orang yang bertanya-tanya begitu tentang keadaannya, tentang kondisinya. Tidak hanya sekedar bagaimana caranya mereka mendapatkan uang yang banyak, tetapi untuk memikirkan besok itu bisa makan apa. Itu pun sulit bagi mereka untuk bisa memberikan sesuatu yang logis di dalam pikiran mereka bahwa mereka bisa tetap struggle, mereka bisa tetap bisa bertahan begitu di dalam musim yang tidak menentu ini. Mungkin ada orang yang kalau mereka punya kekuasaan, punya uang banyak, mungkin mereka tidak lagi bertanya tentang apa yang bisa masuk di dalam perut mereka begitu. Karena ada yang mengatakan seperti ini, waktu orang masih kere, waktu orang masih ada di dalam suasana yang tidak secara ekonomi mereka pas-pasan, mereka akan selalu bertanya, besok aku makan apa gitu. Tuhan, besok anak-anakku makan apa? Besok aku makan apa gitu. Kalau pas-pasan. Dan ini menjadi pertanyaan begitu banyak orang. Tetapi ada orang-orang tertentu begitu karena kekuasaan, karena mungkin terlalu berlimpah begitu, mereka nggak mikir lagi besok makan apa gitu, tetapi besok itu makan siapa gitu. Kita nggak akan ngomong tipe orang yang kedua ini. Kita akan ngomong tentang sesuatu yang dipergumulkan oleh kita tentang pertama makan untuk bisa paling tidak kita bisa mempertahankan kehidupan begitu. Paling tidak kita bisa merayakan hidup. Dan hal yang paling indah hari ini adalah kita diarahkan pada konsep makan minum yang tidak hanya sekedar kita kenyang secara fisik gitu. Tidak hanya sekedar ada sesuatu yang masuk di dalam mulut kita dan kemudian warak. I'm full. Aku kenyang. Aku sudah kenyang sekali begitu. Kita tidak hanya sebatas berbicara tentang makanan yang roti, nasi, lauk pauk dan seterusnya. Kita bicara sesuatu yang lain gitu. Dan ini sebenarnya sejujurnya gitu. Ini masih begitu banyak orang yang kalau tidak terlalu paham tentang visi Yesus, visi Allah menghadirkan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, mereka tidak akan pernah mengerti frasa atau kalimat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah roti hidup. Banyak orang yang masih mempertentangkan bagaimana caranya ketika Yesus mengatakan, ya kalau kamu mau hidup yang kekal ya itu berarti kamu harus makan daging manusia gitu. Kalau orang yang hanya asal-asal comot saja ya ini berarti ini kayak kanibal gitu. Kalau orang tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang roti sorgawi, roti yang kekal itu, roti yang bisa memasukkan kita di dalam kemuliaan Allah, di dalam karya keselamatan, dalam
dalam frame, dalam bingkai eskatologis yang akan terjadi ke depan sana begitu, kehidupan yang kekal, kita akan terjebak untuk ada di dalam penafsiran yang keliru tentang apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Buktinya di dalam bagian bacaan kita, orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus pada waktu itu, ini di bagian yang kita baca tentang roti hidup, itu kayaknya adalah bagian yang paling panjang gitu. Yang memberikan keterangan tentang apa yang Yesus mau katakan kepada umat yang mengikutinya pada waktu itu. Mau meyakinkan mereka tentang inilah roti hidup itu gitu. Aku diutus Bapa. Engkau harus mengerjakan sesuatu yang tidak bisa binasa. Engkau harus melakukan sesuatu yang berujung pada sebuah kekekalan begitu. Sesuatu yang tidak akan pernah habis lenyap. Pekerjaan-pekerjaan itu yang harus engkau lakukan. Caranya bagaimana? Caranya kamu harus makan roti yang hidup itu. Dan akulah roti hidup itu. Orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu mengatakan kepada Yesus, nenek moyang kami juga dulu katanya memakan roti surgawi yang dikasih oleh Musa. Nah ini sifat kemanusiaan mereka. Mereka lupa atau mungkin pura-pura lupa ya. Bahwa sebenarnya Musa itu adalah alat kan? Itu adalah nabi Allah yang dipakai oleh Allah mengeluarkan orang Israel dari tanah perbudakan. Mereka berjalan di padang gurun sekian puluh tahun, mengalami apa yang namanya terik, yang panas banget, kalau panas banget, kalau dingin banget. Makanya ada tiang api dan tiang awan. Tiang awan itu untuk untuk melindungi mereka dari panas yang luar biasa. Kemudian tiang api supaya mereka di malam hari itu mengalami kehangatan. Kemudian mereka mendapatkan terang. Dan tiba pada sesuatu yang mereka bahas dengan Yesus. Mereka bilang, ya nenek moyang kami juga mengalami itu. Mereka makan mana sorgawi. Mereka makan roti sorgawi yang dikasih Musa kepada mereka. Yesus mengatakan bukan Musa yang memberikan. Tetapi Allah yang memanggil mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian yang menuntun mereka ada di padang gurun itu. Allah yang hidup itulah yang memberikan kepada mereka roti itu. Mereka lupa bahwa nenek moyang mereka itu makan dari roti kehidupan. Kemudian argulah mereka. Mereka beradu argumentasi begitu tentang roti hidup. Mereka kekeh mengatakan bahwa Yesus bukan orang yang diutus Allah itu. Yesus bukan roti kehidupan itu. Bukan dia. Makanya di ayat-ayat sebelumnya, di situ orang-orang Yahudi mengatakan seperti ini. Oke, Yesus, kalau misalnya itu adalah engkau, maksudnya kalau misalnya yang diutus Allah itu adalah engkau yang akan menjadi roti hidup itu, berikanlah kami tanda. Supaya kami percaya. Ternyata bibit-bibit Thomas sudah ada di situ ya. Orang-orang gak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Makanya mereka meminta Yesus untuk bisa memberikan kepada mereka tanda. OMG. Mungkin kalau aku ada di situ mungkin. Atau mungkin kalau dengan bahasa yang modern gitu. Yesus bisa mengatakan kepada mereka. Apakah kurang?
yang dilakukan Allah di dalam pertama perjalanan hidup orang Israel. Perjalanan hidup mereka melawan bangsa-bangsa. Dan yang jelas, sebelum sampai di bagian bacaan kita hari ini, ketika Yesus mengatakan bahwa Dia itu adalah roti yang hidup, roti kehidupan itu gitu. Coba kita naik sedikit ke atas. Naik sedikit maksudnya ayatnya. Ayat 22 sampai 24. Orang-orang banyak mencari Yesus. Itu berarti mereka sebelumnya bersama dengan Yesus. Oke? Mereka sadar Yesus sudah tidak ada gitu. Ada beberapa orang yang tahu bahwa Yesus naik ke atas bukit, sementara murid-muridnya menyeberang. Pergi ke Kapernaum. Oke? Makanya pas masuk di bagian roti hidup ini, mereka kaget ketika mereka sampai di Kapernaum, ternyata Yesus sudah ada di situ gitu. Yesus, bukankah engkau ada di atas bukit? Bagaimana caranya engkau bisa sampai ke sini? Oke? Sebelum itu apa yang terjadi? Coba teman-teman lihat. Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air itu disaksikan oleh para murid. Dan dikatakan di situ dan orang-orang di dalam perahu itu berarti isi dari perahu itu bisa jadi bukan hanya para murid. Dan orang-orang di dalam perahu itu melihat dengan terheran-heran dan mereka mengatakan, sungguh Dia inilah Anak Allah. Sudah sampai di situ, sampai di situ, naik lagi ke atas. Apa yang dilakukan oleh Yesus? 5 roti dan 2 ikan. Ada 5 roti dan 2 ikan. Dan itu mujizat yang luar biasa gitu. Siapa sih yang gak terheran-heran dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan itu? Kalau mau ditulis dengan rumus matematika begitu, 5 tambah 2 kurang 5.000 gitu, itu 5.000 laki-laki aja loh. Istri-istrinya itu nggak dihitung loh. Istri zaman dulu kan nggak hanya satu juga gitu. Tahu kan bangsa Israel Tegal Tengku ya. Nggak boleh kawin-mawin terlalu banyak gitu. Bukan terlalu banyak, nggak boleh banyak-banyak gitu. Tetapi mereka datang kepada Musa dan kemudian minta kepada Musa. Kemudian akhirnya Musa mengatakan, karena engkau bangsa yang tegar tengkuk gitu. Jadi nggak hanya dikurangi 5.000. Paling kurang 20.000, 25.000 atau 35.000 orang pada waktu itu. Karena ada anak-anak juga yang tidak dihitung. Masih ada sisa 12 bakul. Sisanya 12 bakul. Apakah ini bukan tanda? Apakah ini bukan sesuatu yang wow? Kita hidup dengan iman. Kita hidup dari penceritaan kepada penceritaan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita tidak melihat dengan mata kepala kita cetawela-wela, tetapi mata iman kita bisa mengatakan, wow, amazing, ajaib apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi untuk mencoba Yesus mereka tetap bertanya, kalau begitu apakah tandanya supaya kami percaya bahwa engkau ini yang diutus oleh Allah? Gitu. Yesus hanya mengulangi lagi, akulah roti kehidupan. Barang siapa makan, barang siapa minum daging dan darah anak manusia yang diutus Allah. Kehidupan yang kekal, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Itu menjadi janji yang diberikan oleh Yesus. Apakah orang Yahudi langsung cep? Enggak. Orang Yahudi enggak langsung cep gitu. Enggak langsung diam maksudnya. Dan kemudian mereka berkata, hey, bukankah dia ini adalah anak Yusuf?
nggak hanya sekedar hey begitu, enggak. Tetapi sebelum hey itu mereka bersungut-sungut begitu, dan mereka betul-betul jengkel sekali karena beberapa kali Yesus memberikan penegasan bahwa dialah roti hidup itu, dialah roti surgawi yang diberikan Allah kepada mereka. Yesus mengatakan kepada mereka sebelum mereka bersungut-sungut, Yesus mengatakan kepada mereka, oh memang walaupun kalian sudah bertemu dengan aku, sudah melihat apa yang aku lakukan, tapi tetap saja kalian tidak percaya. Setelah mereka bersungut-sungut, mencari argumen kira-kira apa yang bisa melemahkan begitu, apa yang dikatakan oleh Yesus. Apakah ceritanya sampai di situ? Apakah Yesus menyerah dengan mereka? Enggak. Harus segera dinyatakan bahwa Yesus adalah roti yang hidup. Makanya ketika masuk di ayat 51, Yesus memberikan betul-betul penegasan tentang akulah roti hidup itu. Aku tinggal di dalam Bapa. Ketika engkau ada di dalam aku, maka aku ada di dalam kamu. Dan apa yang harus dihidupi dalam kehidupan mereka? Mereka harus percaya bahwa ya mereka harus makan daging manusia itu. Harus mengambil bagian dalam pemberian diri Yesus. Sudah beberapa minggu ya, ini kalau tidak salah minggu keempat kita bicara tentang roti gitu. Tema ibadah-ibadah kita di minggu biasa ini 4 minggu berturut-turut sampai sekarang kalau tidak salah itu kita bicara tentang roti. Dan saya rasa ini adalah klimaks dari apa yang kita bicarakan selama ini tentang roti. Di awal-awal Yesus memberikan mereka secara fisik, memberikan kepuasan kepada mereka secara fisik. Tetapi kemudian manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi makan daging, minum darah itu adalah ungkapan eskatologis, ungkapan yang mengungkapkan bahwa akan terjadi dan sementara terjadi karya keselamatan yang berlaku di dalam Kristus. Makanya sekarang yang harus kalian lakukan itu adalah bekerja. Bekerja tidak hanya menghasilkan sesuatu yang mudah binasa gitu. Tidak hanya khawatir tentang apa yang aku akan makan besok supaya aku kenyang secara perut. Tetapi bagaimana kita berusaha, kita bekerja supaya kita mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal itu. Iman kita betul-betul bergantung kepada Allah di dalam Kristus. Itu yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, oleh setiap orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Dan closing statement Yesus, kalimat penutup dari Yesus. Setelah mereka berdebat, setelah mereka berargu gitu. Setiap orang yang makan dan minum daging dan darah anak manusia yang diutus oleh Bapa, ia tidak akan pernah mati selama-lamanya. Saudara, mungkin di antara kita banyak yang bingung. Apa dan bagaimana kita memaknai firman Tuhan ini? Mungkin kita sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bagaimana mungkin kita makan daging? Bagaimana mungkin kita minum darah dari anak manusia itu? Allah menghendaki kita untuk kita hidup di dalam firman. Allah menghendaki kita supaya kita tidak hanya sekedar membaca, mendengar cerita, atau kita mendengar renungan. Apalagi kalau sekarang ini kan banyak pilihan kita mendengarkan renungan.
Ya kan? Banyak orang yang hanya melihat sisi entertainnya saja gitu. Oh, kalau pendeta ini lebih enak gitu. Lebih baik pilih channel yang ini gitu. Ah, kalau yang ini terlalu flat. Ah, kalau yang ini biasa-biasa saja dan seterusnya. Tidak hanya itu. Apa yang engkau baca, apa yang engkau dengar, apa yang engkau renungkan dalam hidupmu, bentuk hatimu menjadi hati yang taat dan setia. Dan kalau bisa, kondisikan dirimu bahwa setiap saat, every single moment dalam hidupmu, setiap saat dalam hidupmu, engkau rindu, lapar, dan haus akan firman. Supaya apa? Supaya kita hidup dekat dengan Allah. Supaya kita bergaul dekat dengan Allah dan akrab dengan Allah. Saudara, kalau bukan karena firman dan kalau bukan karena kita memegang janji Tuhan, bahwa setiap saat penyertaan Tuhan itu iya dan amin. Sulit bagi kita bertahan di musim sulit ini. Sulit kita memaknai janjimu seperti fajar pagi hari. Kalau kita tidak menghidupi firman-Nya. Kalau kita tidak mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan kesaksian. Bahwa inilah hidup yang mendapatkan anugerah dari Allah. Inilah hidup yang mendapatkan kasih karunia dari Allah. Inilah hidup yang betul-betul mau berjalan bersama dengan Allah dan aku mau taat dan setia. Ketika kita taat dan setia kepada Allah. Memiliki hati yang taat dan setia kepada Allah. Kita akan tahu bagaimana caranya kita menyelenggarakan dan merayakan hidup di musim pandemi ini. Saudara, ada yang berkata kepada saya seperti ini, ya Bu Pendeta, kalau ngomong seperti itu enak gitu. Bu Pendeta tidak memikirkan hal yang lain. Saudara, tidak ada satu orang pun yang tidak bergumul sekarang. Ivan itu adalah pendeta. Kita semua bergumul. Banyak hal berubah. Yang menjadi pembeda kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam Kristus adalah kita hidup di dalam Kristus. Kita hidup di dalam firman. Dan yang membuat kita unik adalah kita memiliki hati yang taat dan setia. Melakukan firman-Nya. Sanggup untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sanggup untuk melihat ada begitu banyak jejak Tuhan di masa lalu sana yang sudah dibuatnya luar biasa. Dan mungkin saja atau bisa jadi itu sesuatu yang tidak pernah kita minta. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak betul-betul berserah kepada roti yang hidup itu. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Benar, semua orang bergumul, tidak hanya masalah perutnya, tetapi masalah kehidupan di zaman yang akan datang. Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Makanlah dari roti kehidupan itu dan minumlah air kehidupan di dalam Kristus Tuhan kita. Maka kehidupan yang kekal akan menjadi bagian hidup kita. Hiduplah di dalam pengharapan ini, karena ini adalah bagian dari janji Tuhan yang memberikan kepada kita iman yang teguh dan pengharapan dari sesuatu yang tidak kita lihat,
tetapi itu yang kita hidupi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, kini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau hadir melalui firman-Mu dan mengenyangkan kami, memuaskan kami. Engkau bersabda, Engkau menguatkan kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu memaknainya dalam hidup kami. Sehingga kami mampu untuk bisa menjadi kesaksian bahwa ketika kami hidup di dalam Engkau, taat dan setia kepadamu, janji berkat Tuhan yang selalu baru akan menjadi bagian hidup kami, dan kami mengalami pengharapan untuk kehidupan di dalam keselamatan Allah. Dalam salah satu cara pun kami sangat yakin Tuhan hadir bersama dengan kami, melayakan kami untuk menjadi pensyafaat bagi bangsa ini, untuk bisa bergumul bersama dengan dunia di mana kami hidup di tengah-tengah pandemi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, Tuhan menolong kami, teristimewa para pemerintah untuk mereka bisa memutuskan segala sesuatu yang terbaik, sehingga kami semua sebagai bangsa, masyarakat, kami pun bisa berdisiplin untuk prokes. Kami menyambut baik untuk vaksinasi, dan kami betul-betul proaktif untuk menjadi pemutus mata rantai COVID-19. Mereka yang terpapar, kami mohon Tuhan hadir dalam pergumulan mereka, dalam ketakutan dan kecemasan mereka. Mereka yang sudah pulih, Tuhan kiranya akan tetap menolong, sehingga mereka pun tetap menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati mereka semua yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang menantikan kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan, lewat pemulihan kesehatan. Termasuk Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dari umat-Mu ketika mengalami masa-masa sulit ini. Banyak keluarga yang mengalami pergumulan dan penderitaan, karena harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, beri ladang kerja, karya dan pelayanan bagi kami. Tuhan, bukakan kepada kami hati yang tulus, sehingga kami pun akan sanggup untuk saling mencintai satu dengan yang lain di dalam keluarga. Komunikasi yang baik bisa terjalin antar suami dan istri, orang tua dan anak. Tuhan Yesus, biarlah ketika kami tetap ada di dalam pergumulan, Engkau hadir, firman-Mu tetap menjadi makanan kami, sehingga kami bisa menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami, dan kami akan tetap berseru dan tetap mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan bagi mereka yang sakit, untuk Bapak Gideon Setiawan, Ibu Chan Yuho, Ibu Siolin, Mak Lis, Saudari Lani, Bapak dan Ibu Kwe Tiong Sing. Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati mereka. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati mereka dan kami, untuk mereka mendapatkan kasih karunia dari Allah, mendapatkan kesembuhan dan pemulihan
surgawi yang dari Tuhan. Engkau pun kiranya akan memberkati mereka semua yang lanjut usia. Saudara-saudara kami, karena ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak air mata yang ada dalam hidup mereka, sehingga iman mereka mulai lemah. Iman mereka mulai bertanya-tanya akan kehadiran Tuhan. Lawatlah mereka Bapa dengan kasih-Mu, sehingga sebagaimana kami menikmati kasih karunia dari Tuhan, kami yakin Tuhan pun akan memberkati mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, dalam keterbatasan kami harus online dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan Yesus tolong, sehingga Engkau akan mencukupkan untuk sinyal, untuk jaringan, untuk data-data kami. Tuhan kiranya akan memberkati. Sesungguhnya kami selalu lapar, rindu dan haus akan Engkau, dan kami sungguh rindu untuk bersekutu di dalam rumah-Mu. Tuhan tolong, sehingga kami pun masih memiliki pengharapan bahwa situasi ini di dalam cara Tuhan yang ajaib, Engkau akan memulihkan dunia ini. Engkau berkati untuk pelayanan dan pemberian diri dari Pak Pendeta Yusak Rimanto dan sesi keluarganya, majelis jemaat, pastor, penjaga gereja, pegawai-pegawai. Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah kebetulan memilih kami semua dan saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memberkati kami sehingga kami mampu untuk memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami ketika kami harus menyelenggarakan ibadah online, kamera, mixer sound, atau apapun itu. Kami rindu Tuhan, segala sesuatu Engkau cukupkan untuk kami bisa melayani secara lebih baik bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menghadirkan sekolah Krista Citra di Paraa. Engkau sudah menyelesaikan satu pembangunan, dan Engkau sementara bekerja untuk pembangunan SMP. Tuhan, kami rindu setiap anak yang diutus di tempat ini, setiap guru yang mendidik mereka ada di dalam pengenalan takut akan Tuhan, memiliki karakter Kristus, sehingga melalui lembaga ini, siapapun yang ada di dalamnya, yayasan, para donatur, apapun kami rindu kami bersinergi bersama dengan orang tua menghadirkan yang terbaik sebagai bagian dari kesaksian kami. Tetap berkati Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo dalam pelayanannya, dan Stikes Ngesti Waluyo Paraan. Tuhan kiranya akan menolong, karena dengan lembaga ini dan pemberian diri dari semua orang yang ada di rumah sakit ini, kami bergumul bersama mereka, karena ini di dalam masa-masa kami hidup bersama dengan COVID-19. Bapa, kami pun ada dalam satu hati bersama dengan keluarga besar Bapak almarhum Yohanes Suparno. Tuhan, Engkau sudah memanggilnya pulang setelah ia mengalami sakit. Tetapi di atas semuanya itu kami bersyukur untuk kehidupan yang sudah Engkau beri atasnya. Engkau sudah memberikan makna di dalam perjumpaan kami, keluarga, istri, anak-anak, cucu-cucu. Tuhan kiranya akan hadirkan kekuatan dan penghiburan, sehingga apapun yang mereka alami ketika hari ini akan dikremasi, Tuhan yang akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, segala sesuatu yang kami minta kepadamu, kiranya Tuhan akan mendengarkan kami,
Tuhan menolong kami, sehingga iman kami setiap saat untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami sanggup untuk mengucap syukur kepada Allah, mengakui semua itu adalah pemberian Allah, dan kami senantiasa mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, sama seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari sejarah pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikan bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus,
saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama manusia? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 22 Agustus 2021 mendatang. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh nyata, di mana kita dapat melalui hari-hari kita dengan baik. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Marilah kita nyatakan ungkapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Firman Tuhan yang melandasi ungkapan syukur kita pada hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang demikian bunyinya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat, marilah bangkit berdiri untuk menaikkan doa ucapan syukur kita. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, pada saat ini kami kembali datang padamu dengan penuh ucapan syukur, di mana Engkau begitu mengasihi kami, cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, dan berkat yang melimpah di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Baik jasmani maupun rohani kami ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kami bawa persembahan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini, untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ampuni akan segala dosa dan salah kami, dan berkatilah tangan-tangan yang memberikannya dengan penuh sukacita, dan berkatilah para penatua yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ajaiblah kuasa
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita di saat ini. Hari Minggu ini sudah menjadi bagian hidup kita, firman-Nya sudah diperdengarkan, puji-pujian sudah ada di dalam hati kita, di dalam pengutusan kita. Sudahkah kita mau? Sudahkah kita tinggal di dalam Kristus yang adalah roti dan air kehidupan? Mari kita meminta kekuatan dari Allah sehingga kita pun mampu untuk berharap bahwa Tuhan memberkati langkah juang kita. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.